Bapak Ibu, kemarahan yang kita miliki, yang tidak kita kelola, atau emosi yang tidak bisa kita kendalikan, menyebabkan banyaknya hilang kesempatan dalam kehidupan kita. Bahkan keputusan-keputusan yang kita ambil dengan kemarahan bisa membuat kita menyesal di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu, kita belajar dengan firman Tuhan hari ini yang menyapa kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-51 sampai dengan ayat yang ke-52. Dikatakan di sana, oleh sebab kamu telah berubah setia kepada aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Jin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu yang menyapa kita hari ini. Nah, ini adalah kasus perjalanan Musa membawa atau memimpin bangsa Israel. Musa gagal karena kemarahannya. Musa gagal ikut ke tanah Kanaan. Musa gagal untuk masuk ke tanah Kanaan dan tidak diperbolehkan oleh Tuhan adalah karena kemarahannya yang tidak bisa dikendalikannya. Karena kemarahannya Musa berbuat dosa. Karena kemarahannya Musa kehilangan kesempatan. Nah, apa kesempatan yang dihilang dari Musa? Yaitu kesempatan untuk ikut ke tanah Kanaan. Apa kemarahan yang dialami oleh Musa? Yang dialami oleh Musa, kemarahan yang pertama adalah ketika dia naik ke Gunung Sinai. Maka dia mengambil dua loh batu dari sana bertemu dengan Allah. Dan ketika dia turun, dia melihat bangsa Israel menyembah kepada patung lembu emas. Maka dia marah dan sangat semarah-marahnya. Dia membantingkan dua loh batu yang diberikan Allah kepada dia. Dan dua loh batu itu terpecah. Nah, setelah itu terpecah, maka dia naik kembali. Nah, setelah itu baru mereka melakukan perjalanan kembali untuk membimbing bangsa Israel. Dan dekat Gunung Meriba, bangsa Israel menuntut Musa karena mereka dalam keadaan kehausan, menuntut Musa untuk memberikan air kepada mereka dengan tuntutan, mengapakah engkau membawa kami kalau kami harus mati kehausan, kira-kira begitu. Maka Musa pergi menghadap Allah dan dia mengambil tongkat seperti yang diperintahkan oleh Allah dan harus melakukan seperti yang diperintahkan Allah, yaitu memukul batu itu dengan seizin Allah supaya batu itu mengeluarkan air kepada bangsa Israel. Nah, Musa melakukan hal yang tidak tepat karena kemarahannya, karena melihat orang Israel yang begitu degil, yang begitu keras kepala, yang begitu suka bersungut-sungut. Musa marah. Maka dia bertanya, bukan langsung mengerjakan apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh Allah. Namun dia marah, dia berkata, menunjukkan kemarahannya, haruskah kami mengeluarkan air untuk kalian dari batu ini? Tuhan tidak berkata demikian. Musa kehilangan kesadarannya. Musa kehilangan pertimbangan karena kemarahannya. Dia lebih menunjukkan kemarahannya, keegoannya, daripada menunjukkan kasih Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa efek daripada kemarahan Musa tersebut? Efeknya adalah Tuhan berkata di sini bahwa Musa tidak mendapatkan kesempatan untuk menginjakkan kaki ke tanah Kanaan. Coba bayangkan Bapak Ibu, dia yang berupaya dari tanah Mesir membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tetapi Tuhan tidak memberi kesempatan untuk dia masuk ke sana. Karena apa? Karena dia telah melukai hati Allah dengan kemarahannya. Karena dia telah merusak komunikasinya dengan Tuhan, yaitu tidak menghormati kekudusan Tuhan karena kemarahannya. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita di tengah-tengah kehidupan kita seperti Musa, yaitu mengambil keputusan di saat marah, mengambil tindakan di saat kita emosi, sehingga keputusan-keputusan kita berakhir fatal dan menjadi penyesalan di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi penutup bagi kita dalam khotbah, dalam renungan kita pada pagi hari ini, tertulis dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19 sampai 20. Dikatakan di sana, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Di ayat yang ke-20 kita disejukkan kembali, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sama hal yang dilakukan oleh Musa dalam kehidupannya. Karena kemarahannya, dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Justru dia memberitakan atau mewartakan emosinya dengan perkataan-perkataan yang tadi. Haruskah kami mengeluarkan air untuk kalian dari batu ini?
Itu seolah-olah menjadi dia yang berkuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira kita semua pernah marah. Saya kira kita semua pernah mengalami emosi dalam kehidupan kita. Dan manusia itu wajar emosi, wajar marah. Tetapi ingat, jangan sampai karena kemarahan itu kita terjatuh. Tapi ingat, jangan kemarahan kita itu lebih besar daripada pertimbangan kita. Karena itu, jangan ambil keputusan di saat marah. Jangan ambil keputusan di saat emosi. Karena itu akan menghilangkan kesempatan demi kesempatan dalam kehidupan kita. Bahkan berkat Allah bisa kehilangan dalam kehidupan kita kalau kita dengan kemarahan menjalani kehidupan kita. Karena kemarahan yang kita miliki akan menutup mata kita kepada kebenaran dan belas kasihan Allah. Tuhan Yesus memberkati.